Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Rahmadani, salah satu mahasiswa program studi penyuluh pertanian Universitas Muhammadiyah Palopo. Berikut saya akan memaparkan materi saya mengenai kompetensi penyuluh pertanian di era 4.0. Seperti yang kita ketahui, di abad ke-21 yang sudah memasuki era digital ini, seluruh sektor telah beradaptasi dengan teknologi termasuk bidang pertanian. Adanya internet dan smartphone yang terhubung dengan internet membuat segala dapat diakses dengan mudah dalam genggaman tangan, termasuk informasi-informasi yang berhubungan dengan pertanian. Dengan era yang baru ini, sebagai seorang penyuluh pertanian, harus bisa menyesuaikan dan profesional menghadapi era digital, teknologi, dan informasi yang serba cepat. Maka kemampuan yang dapat harus dimiliki seorang penyuluh di era 4.0 ini sangatlah berpengaruh untuk menunjang kegiatan mereka dan mengakses serta membantu menyebarkan informasi pertanian kepada petani di lapangan. Baik. Seperti yang kita ketahui, penyuluh pertanian itu merupakan salah satu pendidikan non-formal yang ditujukan untuk masyarakat dan keluarga petani guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka di bidangnya. Penyuluh juga berperan sebagai komunikasi untuk mengkomunikasikan inovasi pertanian, bertindak sebagai penghubung antara masyarakat, sasaran dengan pemerintah, pengusaha, perbankan, dan pemasaran. Penyuluh perlu mempromosikan media agar tidak hanya mengandalkan pertemuan rutin dan diskusi langsung dengan petani. Media yang digunakan bisa media cetak maupun elektronik. Penyebaran informasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun media daring. Pertanyaannya, lantas, bagaimana proses penyebaran informasi oleh penyuluh pertanian saat ini? Derasnya informasi teknologi melalui internet atau dunia maya membuat semua orang dapat mencari dan mendapatkan informasi apapun sesuai yang diinginkannya. Dan kondisi ini haruslah dapat dimanfaatkan oleh penyuluh pertanian yang ada di tempat mereka bekerja. Penyuluh pada era industri 4.0 ini haruslah mempunyai kemampuan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan kemampuan untuk mencari sumber informasi dan menggunakannya secara efektif, serta mampu mentransfer informasi menjadi sebuah inovasi baru, terutama dalam sistem agribisnis secara cepat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh petani. Sebagai contoh, beberapa aplikasi yang dapat digunakan oleh para penyuluh adalah antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Cyber Extension. Cyber Extension merupakan inovasi media penyuluh atau mimbar penyuluhan yang dikembangkan oleh BPP SDM berisikan tentang materi dan informasi yang mendukung dan memperlancar pertanian, khususnya untuk membantu dan mempermudah kepada pelaku penyuluhan pertanian baik PNS, swasta, ataupun swadaya. Di dalam Cyber Extension, penyuluh dapat melihat tentang materi penyuluhan, materi spesifik lokalita, gerbang daerah, dan kebijakan penyuluhan. Selanjutnya ada kalender tanam terpadu. Kalender tanam terpadu atau yang disebut dengan KATAM. Dalam aplikasi ini, penyuluh pertanian dapat memanfaatkan informasi waktu tanam yang tepat sesuai dengan kondisi iklim. Dalam KATAM dapat diperoleh informasi prediksi musim dan prediksi curah hujan, informasi waktu tanam dan potensi luas tanah, informasi wilayah endemik, rawan banjir, kekeringan, dan OPT padi, rekomendasi varietas, rekomendasi pemupukan, dan rekomendasi alsintan. Kemudian aplikasi selanjutnya MyAgri. Aplikasi MyAgri
atau sistem informasi budidaya tanaman sayuran berbasis Android. Balai Penelitian Sayuran Balista dan Wageningen University and Research the Eternal mengembangkan perangkat lunak yang dirancang untuk pengguna telepon pintar atau tablet berbasis Android dengan cara mengunduhnya di Play Store. Lalu kemudian menggunakan teknologi podcast. Menggunakan teknologi podcast seperti YouTube di mana penyuluh dapat menyampaikan informasi melalui audio dan video seperti podcast, blog, atau video YouTube lainnya yang dengan mudah dan tentunya dapat diakses oleh para petani yang memiliki ponsel pintar ya. Penyuluh pertanian di era digital juga harus segera menyesuaikan diri dengan proses transformasi pertanian. Proses transformasi pertanian ini setidaknya harus memperhatikan 4 komponen yang sangat penting dalam proses adopsi teknologi modern. 4 komponen tersebut meliputi technoware, humanware, organoware, dan infoware. Berikut kita akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama ada technoware. Teknologinya sendiri itu mulai dari software dan hardware. Kementerian Pertanian sudah menyiapkan banyak perangkat yang mendukung kinerja penyuluh menghadapi era industri 4.0 seperti Simultan, Sistem Manajemen Penyuluh Pertanian, ARDKK, hingga Cyber Extension. Lalu berikutnya humanware. Manusianya baik sebagai manusia, sebagai pelaku teknologi maupun manusia sebagai penerima teknologi. Penyuluh pertanian harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, memahami dan menguasai teknologi informasi komunikasi tersebut, serta modernisasi dalam bidang pertanian. Selanjutnya organoware, yaitu organisasi atau kelembagaan yang mencakup dalam bidang pertanian. Adapun infoware yaitu informasi yang bagaimana cara seorang penyuluh mengemas informasi yang bisa digunakan dan mudah dipahami oleh petani yang ada di lapangan. Adapun Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 49 tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian yaitu yang selanjutnya disebut Konstratan adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi. Dengan satu komando, pembangunan pertanian di Indonesia akan lebih fokus dan dapat termonitor dengan baik hingga level kecamatan. Tujuan jangka panjang Konstratani adalah mengoptimalkan tugas, fungsi, dan peran BPP sebagai pusat pembangunan pertanian tingkat kecamatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Berikut penjabaran BPP sebagai Konstratani. Peran BPP sebagai Konstratani yang pertama, sebagai pusat data dan informasi di mana semua data ada dalam satu wadah yaitu Simlutan. Semua data tersebut bisa diakses di Simlutan. Dan kedua, pusat gerakan pembangunan pertanian. Ketiga, pusat pembelajaran. Keempat, pusat konsultasi agribisnis. Kelima, perkembangan jejaring kemitraan. Dan kelima, pengembangan jejaring kemitraan. Kelima peran ini dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal itu dimaksudkan agar data yang disampaikan adalah data tunggal dan terkini. Mungkin cukup sekian penjabaran dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.